Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ivan Ahmad Gufron selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul ontologi. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Najwa. Silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya menjelaskan pengertian ontologi. Ontologi adalah kajian filsafat yang paling kuno berasal dari Yunani. Studi ini membahas tentang keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologi adalah Thales, Plato, Aristoteles. Ontologi merupakan ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Kemudian ada hubungan ontologi dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama, materialisme merupakan suatu pandangan metafisik yang menganggap bahwa tidak ada hal yang nyata selain materi. Materi adalah sesuatu hal yang dapat dilihat, diraba, berbentuk menempati ruang, dan bersifat positivistik. Yang kedua ada spiritualisme, merupakan suatu pandangan metafisika yang menganggap bahwa kenyataan yang dalam adalah roh yang mengisi dan mendasari seluruh alam dan bersifat kerohanian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nasir. Bapak dan Ibu, silakan. Baik, materi selanjutnya ialah pertanyaan-pertanyaan yang melahirkan aliran-aliran filsafat. Yang pertama, apakah yang ada itu? Baik. Ada beberapa pertanyaan ontologis yang melahirkan aliran-aliran dalam filsafat. Misalnya pertanyaan, apakah yang ada itu? Yang kedua, bagaimanakah yang ada itu? Dan yang ketiga, dan di mana yang ada itu? Yang pertama, apakah yang ada itu? Dalam memberikan jawaban masalah ini lahirnya 4 aliran filsafat, yaitu monisme, dualisme, idealisme, dan agnotisme. Yang pertama, aliran monisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu. Bagi yang berpendapat bahwa ada itu semangat, serba ideal, serba roh, maka terkandung dalam aliran-aliran monisme, idealisme. Plato adalah tokoh filosof yang bisa tertanam dalam aliran ini, karena ia menyatakan bahwa dalam alam ide merupakan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, aliran dualisme. Aliran ini menggabungkan antara idealisme dan materialisme dengan mengatakan bahwa alam wujud ini terdiri dari 2 hakikat sebagai sumber, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Descartes bisa digolongkan dalam aliran ini. Ketiga, aliran agnotisme. Aliran ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat materi maupun hakikat rohani. Mereka juga menolak suatu kenyataan yang mutlak yang bersifat transenden. Yang selanjutnya adalah pertanyaan, bagaimanakah yang ada itu? Apakah yang ada itu sebagai sesuatu yang tetap, abadi, atau berubah-ubah? Dalam hal ini, Zeno pada 490 sampai 430 sebelum Masehi menyatakan bahwa sesuatu itu sebenarnya khayalan belaka. Pendapat ini dibantah oleh Bergson dan Russell. Seperti yang dikatakan oleh Whitehead, bahwa alam ini dinamis, terus bergerak, dan merupakan struktur peristiwa yang mengalir terus secara kreatif. Yang ketiga, ada pertanyaan, di manakah yang ada itu? Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu berada di dalam ide adikudrati, universal, tetap abadi, dan abstrak. Sementara aliran materialisme berpendapat sebaliknya, bahwa yang ada itu bersifat fisik, kodrati, individual, berubah-ubah, dan real. Dalam hal ini, Katsov memberikan banyak istilah dasar mengenai bidang ontologi, misalnya yang ada, realita, eksistensi, perubahan, tunggal, dan jamak. Semua istilah tersebut dijabarkan secara rinci oleh Katsov. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Dalam materi ini, secara mendalam membahas tentang ontologi, sebuah cabang filsafat yang menyelidiki hakikat keberadaan dimulai dari akar sejarahnya di Yunani kuno dengan tokoh-tokoh seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Ontologi terus menjadi landasan bagi berbagai aliran filsafat. Ontologi tidak hanya membahas apa yang ada, tetapi juga bagaimana dan di mana keberadaan itu.
pertanyaan-pertanyaan mendasar ini melahirkan berbagai aliran seperti monisme, dualisme, idealisme, dan agnotisme. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi berperan sebagai landasan filosofis yang mempengaruhi cara pandang ilmuwan terhadap realitas. Aliran materialisme dan spiritualisme menjadi contoh bagaimana ontologi membentuk paradigma dalam penelitian ilmiah. Singkatnya, ontologi merupakan kajian yang fundamental dalam filsafat, memberikan kerangka berpikir bagi kita. Dan penjelasan dari kelompok 6 tentang ontologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.